Hasbi Asyidiki Jayabaya menyebut Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai mantan narapidana yang bisa menjadi Wakil Bupati di hadapan para tamu undangan. Ini kan cukup berulang juga Pak disampaikan. Cukup berulang? Mana buktinya? Saya Saya ada rekamannya Pak, mungkin nanti bisa saya sampaikan. Oh, hebat amat yang rekam-rekam. Assalamualaikum warga, apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan pada baik-baik ya, amin. Warga, berjumpa kembali, jangan bosan-bosan lu ya sama Empo begitu. Bukan apa-apa Empo mah gitu ya, abisnya Empo jenuh di rumah dewekan. Makanya Empo ngajak lagi kalian buat ngerumpi-rumpi bareng begitu ya, sebelum tidur. Biar nyenyak tidurnya, kita ngegosip dulu. Bukan ngegosip, tapi gosip adalah fakta yang tertunda begitu kan. Nah kali ini tuh Empo mau mengajak kalian main-main ke daerah Banten sono ya, ke daerah Banten sono gitu ngerumpinya, wilayah-wilayah sono lah, jangan Jawa Barat dulu. Jawa Barat udah cakep-cakep soalnya. Lu dibayar berapa sih Po? Kagak ya, jangan ngomong lagi lu dibayar berapa bajer KDM kagak ada. Gua kagak ada bajer-bajeran KDM, gua kagak dibayar sama KDM, kagak ya. Gua suka sebel gua sama kalau ada yang ngomong kayak begitu gitu ya. Si Empo mah bajer KDM. Bener-bener dah ya. Orang gua mah sebagai masyarakat biasa begitu kan ya, yang mencintai pemimpinnya, yang membela pemimpinnya dikatain bajer, heran deh. Oke lah, lanjut lagi warga ya, kita fokus lagi. Gua mau ngajak lu pada main ke daerah Banten. Yang apa? Yang sekarang lagi ada berkonflik. Tapi bukan daerahnya yang berkonflik. Ya, bupatinya sama wakil bupatinya itu. Ya Allah ya Robi, baru kemarin Pak Lebaran. Ya Allah udah ada baik permasalahan kayak gitu. Udah gitu permasalahannya tuh dalam acara halal bihalal lagi. Aduh ampun, harusnya mah ya sebagai pemimpin, sebagai pejabat tuh memberikan contoh yang baik begitu. Masa di acara yang harusnya di sana maaf-maafan malah menimbulkan permasalahan, ya kan? Lagi rame, lu udah pada tahu belum warga? Coba kalau yang udah tahu komen-komen tentang apa di acara halal bihalal kok bisa menjadi ribut, menjadi ramai di jagat media sosial. Hah? Yes, betul. Terkait ada ucapan Pak Bupatinya yang mengatakan kalau Pak Wagubnya itu mantan narapidana. Tapi ya Empo juga kalau menjadi si Bapak Wagub ininya itu ya tersinggung sih. Walaupun katanya gitu ya, kalau melihat dari pemberitaan di media massa, si Bapak Bupatinya itu tidak ada niat apa-apa, hanya sebagai apa sih disebutnya tuh, memberikan contoh katanya. Buat kalian-kalian yang mantan napi atau apapun itu, katanya kagak usah berkecil hati begitu. Ya kan, sharing-sharingnya katanya, nih contohnya katanya mantan napi bisa jadi wakil bupati. Itu perkataan itu yang membuat Pak Wakil Bupatinya hengkang, angkat kaki dari acara halal bihalal begitu. Emang salah sih ya, si Bapak sih ngomongnya kagak bisa direm. Orang mah jangan ngomong begitu Bapak ya, jangan dicontohkan langsung ke Bapak Wakil Bupati, contohin ke yang lain begitu ya kan, kagak kreatif amat sih Akhirnya warga, kita lanjut aja nih ya, acara suasana ketika halal bihalal yang tadinya untuk menjunjung tari silaturahmi, saling maaf-memaafkan, berakhir ricuh. Ini dia, yuk cus. Beginilah suasana tegang halal bihalal yang digelar pemerintah Kabupaten Lebak. Halal bihalal yang seharusnya penuh kehangatan mendadak menjadi sorotan publik. Dalam acara yang digelar di Pendopo Bupati, Senin 30 Maret 2026 pagi itu, Bupati Lebak Hasbi Asyidiki Jayabaya menyebut Wakil Bupati Amir Hamzah sebagai mantan narapidana yang bisa menjadi Wakil Bupati di hadapan para tamu undangan. Selain itu, Bupati juga menegaskan bahwa kewenangan mutasi pejabat sepenuhnya berada di tangan Bupati, bukan Wakil Bupati. Pernyataan tersebut langsung menuai reaksi. Wakil Bupati Amir Hamzah mengaku tersinggung dan menilai ucapan itu sebagai penghinaan yang disampaikan di ruang publik. Amir juga menyayangkan pernyataan tersebut disampaikan dalam forum halal bihalal yang seharusnya menjadi momentum mempererat persatuan. Ia bahkan mengaku sempat ingin menyampaikan keberatan secara langsung, namun dihalangi sejumlah pihak.
Peristiwa ini pun menjadi perhatian publik dan memunculkan sorotan terhadap etika komunikasi pejabat di ruang publik. Iya sih, benar. Harusnya si Bapak Bupatinya juga harusnya memiliki etika gitu, Pak. Ya, gimana? Coba aja gini deh, kita tuker-tuker balikan kalau misalkan Bapak yang ada di posisi Pak Wabub. Bagaimana Pak? Tersinggung kagak Pak kalau di ruang publik tiba-tiba celek tuh ngomong bahwa Wakil Bupati mantan narapidana atau apapun itu begitu kan ya kagak boleh Pak ya. Ya Allah ya Robi, pantas aja Pak Amir, Pak Wabub marah gitu kan ya kecewa. Malu lah jangankan Pak Wakil Bupati, gua juga kalau misalkan di depan ruang publik kayak begitu tiba-tiba celetuk ada omongan yang mengupas tuntas kisah kelam kita di masa lalu kan ya marah pasti tersinggung. Aduh ampun gua mah ya ada-ada aja deh. Orang mah harusnya mah nih bupati dan wakil bupati itu bergandengan tangan kerja erat untuk memajukan daerahnya. Begitu nih Lebak Banten kan daerah Lebak Banten gitu ya. Apalagi kalau misalkan masih banyak sekali yang harus diperbaiki terkait daerahnya, harusnya mah pada kompaknya di situ ya. Bukan masalah ngurus-ngurusin perkara dulu-dulunya mantan apa begitu, jangan. Urusin aja dulu tuh kompak nih bupati dan wakil bupati itu, kalian itu kan dari awal menjabat itu kan berarti kan sebelum disandingkan itu kalian itu sudah mulai memilah-milah nih, ternyata lu cocok sama gua nih buat bersanding, buat menata daerah kita nih biar lebih baik lagi. Ya kan, masa giran udah naik bareng-bareng, terpilih bareng-bareng, di tengah-tengah perjalanan kinerja kok jadi ada konflik kayak begini. Ya, dan konfliknya juga sebenarnya lebih ke masalah pribadi, kagak etis ya kan. Aduh, mudah-mudahan dah ya biar cepat terselesaikan. Tapi di sini nih kita lihat dulu ya pernyataannya seperti apa nih terkait masalah halal bihalal yang berakhir ricuh ini begitu ya. Seperti apa? Ini dia pernyataan dari Bapak Bupati Lebak Banten. Yuk acus. Salah, itu memang intonasi saya seperti itu. Tapi Pak Amir Hamzah itu pernah mendapat penghargaan, kalau nggak salah dari Indopos.com, Indopos.co, bahwa beliau mantan warga binaan yang menjadi wakil bupati. Artinya itu sebuah prestasi. Saya menyampaikan di Lapas Rangkas Bitung, jangan kehilangan harapan hidup, karena masih banyak juga yang setelah keluar kepercayaan dirinya masih dimiliki. Mungkin ya takdir sudah diatur sama Allah, tapi takdir itu bisa dikalahkan dengan ikhtiar dan doa. Jadi Pak Wakil itu pernah mendapat penghargaan dari Indopos. Kawan-kawan pers pasti tahu, jadi begitu ya. Ada yang lain? Tapi Pak, bisa dipastikan nggak sih hubungan antara Bapak dan Pak Wabub baik, aman-aman saja gitu? Ya aman lah, gimana nggak aman? Ya aman itu dalam perspektif apa? Kalau amannya dalam perspektif nyuri uang rakyat ya nggak aman, nggak pernah aman. Tapi artinya saya mendapatkan tugas ini, amanah pertama dari Allah, kedua dari rakyat Lebak. Saya harus mampu mengelola keuangan dengan baik dan harus mampu membangun ada pembangunan yang signifikan. Tapi juga dipahami tadi, misalnya di awal tadi saya sampaikan tentang tata kota, ini yang kedua, bahwa juga pembangunan tidak hanya dipandang dalam perspektif infrastruktur, pembangunan juga dari etos kerja ini. Etos kerja misalnya sekda yang sering turun, kepala OPD, camat gitu. Kemarin kita baru dengar sendiri Presiden berkata, jembatan di desa aja harus Presiden yang turun. Kemana bupatinya, kemana gubernurnya, kemana ada dana desa. Itu saya merasa tertampar oleh video tersebut. Jadi artinya apa? Kuncinya ada pada pengelolaan keuangan daerah yang baik. Pak, ini kan mengingat pernyataan yang cukup sensitif ya. Yang mana? Yang tadi Bapak sampaikan di acara halal bihalal. Kenapa itu bisa sampai diucapkan, dan ini kan cukup berulang juga Pak disampaikan. Cukup berulang. Mana buktinya? Saya menyampaikan. Saya ada rekamannya Pak, mungkin nanti bisa saya sampaikan. Oh, hebat amat yang rekam. Tapi enggak, artinya Pak Amir itu pernah mendapatkan penghargaan dari Indopos.co sebagai mantan warga binaan yang berprestasi terpilih menjadi wakil bupati. Cukup? Hah? Siap? Nggak gitu Bapak, konsepnya kagak begitu. Walaupun misalkan Bapak mau menyampaikan terkait masalah Pak Wabub mendapatkan penghargaan sebagai mantan narapidana begitu kan, ya jangan di-up di ruang publik, ya kan? Ya setidaknya lah harga dirinya Pak Wabub
Pak Wabub terasa ternodai dan terluka, begitu kan, tersakiti ya. Kagak boleh, konsepnya nggak seperti itu Pak. Kalau misalkan Bapak ingin memberitahukan kepada publik, kepada para ASN dan lain-lain di acara halal bihalal, terkait masalah narapidana atau apapun itu, ya jangan dicontohkannya, itu jangan langsung Pak Wabubnya, carilah contoh-contoh yang lain, begitu masih banyak Pak. Masih, ya cari contoh-contoh yang lain. Ya langsung peletuk aja ya orang yang ada di depan di situ, jangan ya, intinya kembali lagi kepada etika. Dan di sini juga katanya merasa tertampar akan video Pak Presiden yang berkata ya jembatan-jembatan di desa katanya gitu, masa presidennya harus turun tangan. Nah, makanya udah hayu buruan gasken benahi di daerah-daerahnya ya Bapak ya, gitu kan. Soalnya bukan apa-apa nih, mohon maaf izin empok begitu kan ya, udah banyak sekali gitu kan beredar di media sosial dari masyarakat-masyarakat Lebak Banten dan sekitarnya yang mempostingkan terkait jalan lah, terkait jembatan, terkait kondisi yang paling utama sih jalan sih ya, kondisi-kondisi jalan gitu, jembatan dan jalan itu yang paling utama pokok permasalahannya, yang sering berseliweran, yang di-up oleh warga daerah Lebak Banten, Banten dan sekitarnya begitu. Di sini juga kayaknya si bapaknya agak marah ya sama wartawan tadi. Siapa yang rekam-rekam? Hebat ya, katanya bisa rekam-rekam. Mana buktinya? Karena pas wartawan tersebut si abang sih dipancing emosinya Pak Bupati itu, jadinya marah dia kan, yang terkait ucapan yang berulang-ulang perkara Pak Wabub mantan narapidana. Dia kagak terima warga kalau kata-kata itu keluar gitu, pertanyaan itu keluar. Kapan kata saya mengulang-ulangnya? Itu Bapak tadi mengulang lagi, udah mah di acara halal bihalal diumumin begitu istilah kata mah ya. Tiba-tiba diwawancara sama para wartawan Bapak ulangin lagi perkataan tersebut itu. Ya Allah, ya Robi begitu kan. Aduh, ampun. Nah, kurang komplit kalau tidak ada pernyataan dari Pak Wakil Bupatinya juga seperti apa. Ini dia, yuk cus. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah, itu kan penghinaan pribadi. Makanya saya di Pak Bupati itu pidato. Ya, pidato dalam selalu pidatonya menyebut misalkan saya tuh si Amir, ke dinas eluh gitu. Mungkin bagi saya itu hal yang wajar lah. Ya, ketidaksopanan yang masih kita anggap wajar. Tapi ketika dia menyebut misalkan si Amir mantan narapidana, uyuhan geus jadi wakil bupati ge. Nah, itu kan penghinaan pribadi. Makanya saya bangkit dari duduk mau sampaikan ke Bupati, jangan ngomong seperti itu. Introspeksi maksudnya. Pak, ini kan cukup. Tapi dipisahkan oleh saudara Nepi dan Farid. Dan istri saya juga memegang saya sama anak saya sudah saya pulang. Tapi ya emang iya sih warga ya, empok juga kalau ada di posisi Pak Wabub ini dengan kata-kata yang barusan Pak Wabub sampaikan, ya tersinggung sih, istilah katanya ya secara tidak langsung semacam merendahkan begitu kan, dengan kata-kata si Amir uyuhan gus jadi wakil bupati ge orang mantan narapidana. Ya iya sih ya, tersinggung. Ya Allah Bapak yang sabar ya Pak ya. Siapa tahu nanti Bapak akan diangkat derajatnya gitu. Yang penting sekarang Bapak kerja aja Pak ya, fokus ya Pak ya untuk warga atau rakyat daerah Lebak Banten Pak ya. Buktikan sebagai wakil Bapak juga bisa begitu ya kan. Tapi ya kalau bisa mah ya semoga permasalahannya ini tuh cepat selesai, jangan sampai berlarut-larut begitu ya. Bapak ya sehat-sehat Bapak. Kasihan Empok sama Pak Amir gitu ya terkait masalah ucapan Pak Bupatinya. Nah, di sini tadi kan ya sempat berkata kalau dari Pak Bupatinya itu ketika menjawab pertanyaan dari wartawan katanya apakah untuk saat ini kondisi apa itu namanya tuh baik-baik saja antara Pak Bupati dengan wakil bupatinya, kan dengan jelas gitu, dengan penuh percaya diri Pak Bupati berkata ya baik-baik saja, katanya baik-baik saja, tidak ada masalah, katanya baik-baik saja, aman-aman saja katanya begitu kan. Nah warga kalau udah saling ngebuka borok masing-masing, apakah itu akan aman? Ataukah akan adanya perang dingin atau seperti apa begitu kan ya. Nah di sini wakil bupati
borok-borok dari kinerja Pak Bupatinya. Izin banget kalau kata Bang Mobal malah ngeri diketuk bah pintu tek ini ada parcel, hapus kagak lu video. Kakak ya izin nih ya. Izin. Ini dia videonya. Yuk cus. Dengan beberapa pihak susah. Dengan Kiai juga banyak yang ngomong ke saya. Susah menghubungi. Ya. Termasuk dengan saya ada beberapa kali saya nggak dibalas. Termasuk juga Porkompinda. Ya. Nanti saya lihat situasi. Ya. Lihat situasi. Kita kira lihat situasi lah. Ini kan baru setahun. Ya. Bupati harus ingat. Ya. Jangan merasa menang oleh dia saja. Harus ingat. Bupati kemarin kalah menjadi anggota DPR. Nyalon. Ini kan faktor JB dan faktor saya. Ya. 35 suara Bapak itu. Artinya kalau nggak ada bapaknya belum tentu juga terpilih. Ya kenapa dia tidak menghormati orang tuanya? Ya. Pak, Misbah dengar katanya masuk juga Pak ya? Pernah Sering. ketika dikritik masa alun-alun seminggu cuma sehari Masuk pergi lagi ya? ke Jakarta. Dan pergi lagi tidak tahan kritik pergi ke Jakarta. Saya nggak pernah ngomong waktu dulu. Ya, saya sampaikan aja sekarang. Ya. Apa baik bupati seperti itu? Itu kabarnya kemana Pak? Dia ke Jakarta. Ngapain itu Pak ke Jakarta? Yang nggak tahu. Maksud tanya kan berarti bukan pintar ngoreksi orang lain. Ya. Koreksi dulu diri sendiri. Jangan nyuruh PNS kerja bagus. Ya beliau udah gimana kerjanya. Ya. Kasih contoh pada kami bagaimana kerja yang baik. Sepertinya konflik ini akan berlanjut panjang warga. Akan berlarut-larut sepertinya ya. Satu sama lain sudah mulai membuka kebobrokannya. Waduh, gua empo udah kayak ini aja, udah kayak Penny Rose aja gitu ya, ngebawain pemberitaannya begitu kan ya. Ya pokoknya mah ya dari info mah nih warga ya, kita sebagai warga Jawa Barat dan warga-warga di luar Jawa Barat, pokoknya mah nih yang pada nonton channel Empo ya video kita hari ini begitu ya. Kita doakan saja bersama-sama mudah-mudahan konflik di antara Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati Lebak Banten ini tuh segera terselesaikan, tidak ada lagi saling bongkar-membongkar bok-brok satu sama lain begitu kan ya. Malu Pak, malu lihat masyarakat warganya begitu kan. Yang ada nanti mereka malah pada ketawa Bapak. Iya lagi mereka ketawa, giliran mereka pada teriak-teriak terkait masalah jalan-jalan berlubang, terkait masalah infrastruktur yang belum dibenahi, kok kalian malah sibuk berantem begitu kan ya. Udah mudah-mudahan ya biar pada cepat selesai ya, saling legowo gitu. Baru kemarin lebaran gitu ya kan. Cuman satu pelajarannya jangan diulangi lagi di ruang publik, harus punya etika, apa yang harus diungkapkan ketika kita berpidato, menjaga perasaan satu sama lain. Begitu benar kata Pak Amir juga sebenarnya ya. Kalian berdua menang terpilih oleh masyarakat untuk diberikan amanah menjadi seorang bupati dan wakil bupati itu, ya kalian itu diperoleh suaranya itu dari kedua belah pihak, baik dari bupatinya ataupun dari wakil bupatinya. Kan adanya kerjasama, makanya sampai terpilih begitu ya. Udah dah ya warga ya, mudah-mudahan kalian cepat cepat terselesaikan permasalahan konflik-konflik yang ya individual ini tuh begitu kan, buat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupatinya semangat dalam menata lagi daerah-daerah Lebak Bantennya begitu. Jangan nyampe nanti ada lagi video dari Pak Presiden menegur para bupati-bupatinya begitu kan ya. Buktikan kinerjanya sekarang ya, baru 1,5 tahun kan ngejabat kan, masih panjang. Udah segera bangun kembali daerah Lebak Banten ini agar menjadi sebuah daerah yang membanggakan masyarakatnya dan juga Bapak dan wakil buat Pak Bupati dan wakil bupatinya begitu. Yuk udah yuk. Mohon maaf lahir dan batin. Udah salaman. Oke warga, terima kasih banyak ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang Po ucapkan atau Po perbuat ya. Mohon maaf lahir dan batin. Udah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.